Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Sember yang akan senantiasa menemani malam-malam Anda. Tentunya dengan podcast Mistis Indonesia. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pamali. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa, sebelum saya menceritakan ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, share juga ke teman-teman kalian. Satu lagi, like-nya jangan lupa. Sebut saja namaku Dewi. Aku adalah anak yang aneh. Aku suka menyendiri, dan aku bisa melihat apa yang tidak kalian bisa lihat. Orang bilang aku indigo. Orang bilang aku punya indera keenam. Dan cerita ini bermula saat aku masuk ke salah satu sekolah SMA di kota B. Sewaktu SMP, aku tak memiliki teman, atau lebih tepatnya, tak ada yang mau berteman denganku. Takut. Satu kata itu yang ada di pikiran mereka saat hendak berteman denganku. Terlebih, SMP ku sendiri terletak di desa, di bawah lereng gunung. Jadi, hal seperti hantu memang sangatlah banyak. Sering kali membuatku tak dapat mengontrol diri saat mereka datang dan mengejutkanku. Karena itu, aku memilih sekolah SMA di salah satu SMA swasta guna membuka lembaran baru. Namun, saat aku masuk ke SMA baruku, berikidik bukan main diriku. Bahkan, sempat terpikir untuk pindah ke sekolah lain saja. Ini adalah sekolah SMA yang sudah sangat tua. Aku tahu benar hal itu karena ini adalah SMA yang dulunya SMA ibuku. Bangunannya masih bangunan lama zaman Belanda. Dan bukan itu saja. Di belakang SMA ini terdapat rumah sakit paling angker di Indonesia. Kalau ku beritahu, kalian pasti langsung tahu. Karena sudah banyak yang datang ke sana untuk keperluan TV, YouTube, dan lainnya. Rumah sakit itu sudah lama tak berfungsi. Sudah rusak separuh bangunannya. Dan salah satu dari makhluk di sana menjulang tinggi hingga kepalanya terlihat dari SMA aku. Bayangkan saja seberapa besar tingginya. Namun, karena ingin membuka lembaran baru, maka tak ku tunjukkan bahwa aku bisa melihat mereka. Untuk 3 tahun ke depan, aku ingin menyembunyikan hal itu. Setelah seminggu di SMA itu, aku sudah mulai terbiasa. Hantu-hantunya pun tak seberapa menakutkan. Mungkin hanya hantu-hantu di rumah sakit itu
yang sedikit menakutkan. Tahu sendirilah, kalau hantu dari rumah sakit pasti banyak luka dan berdarah-darah wujudnya. Selepas upacara, aku berkumpul dengan teman seangkatanku. Sekedar informasi, di sekolahku tak ada kegiatan pramuka, dan aku pun tak tahu kenapa. Yang pasti, pramuka diadakan lagi saat aku masuk SMA ini. Waktu itu, aku berkumpul untuk pemilihan anggota pramuka inti. Dan aku adalah salah satu siswa yang masuk ke pramuka inti. Tak ada alasan yang spesifik, hanya saja setiap siswa diwajibkan memilih minimal satu ekstrakurikuler. Hal itulah yang membuatku memilih pramuka, karena backgroundku di SMP negeri dulu sudah tidak asing dengan kegiatan pramuka. Itulah sebabnya aku berpikir hal itu agar terlihat lebih mudah. Dan setelah mengikuti beberapa pertemuan, minggu depan akan diadakan diklat penerimaan anggota baru. Aku sendiri sudah memiliki 2 teman dekat yang dengan senang hati berkawan denganku. Yang satu namanya Julius, dan panggilannya adalah Uus. Sedangkan yang satunya lagi namanya Laras. Laras sendiri adalah sinden cilik yang lumayan kondang dan terkenal di kotaku, karena sudah sering ikut pagelaran wayang kulit di berbagai tempat. Namun, karena dia sering sendirian di rumah, akhirnya dia menyibukkan diri dengan ikut banyak kegiatan ekstrakurikuler. Dan salah satunya tentunya adalah pramuka. Untuk acara diklat minggu depan pun sudah ditentukan. Namun, karena panitia sendiri adalah anak pecinta alam, mereka memilih tempat yang lumayan jauh. Dan sialnya, mereka pun belum mengenal ataupun pergi ke daerah sana sebelumnya. Aku ingat betul, waktu itu yang berangkat hanya 8 orang, termasuk aku, Uus, Laras, Andi, Susi, 2 orang panitia, dan 1 orang guru pembina. Yang tahu persis tempat itu adalah pembinaku, namanya Pak Anto. Setelah pengarahan, akhirnya kami dibawa ke sebuah bukit yang lumayan rungkut. Rungkut sendiri berarti banyak pohon atau rimbun, dengan jalan setapak yang hanya bisa dilewati 1 orang. Hal itu membuat kita harus berbaris untuk sampai di bukit. Sesampainya di bukit, kita hanya mendirikan 3 buah tenda karena jumlah anggota yang sangat sedikit. Panitia dan anggota tidur dalam 2 tenda. 1 tenda buat cewek dan 1 tenda buat cowok. Sedangkan 1 tenda lagi untuk tempat barang dan bekal makanan. Selesai mendirikan tenda, aku melihat ada sosok perempuan tengah mengintip dari balik sebuah pohon. Aku sudah memprediksi hal ini sebelumnya. Pasti akan terjadi. Biasanya, sosok-sosok itu akan muncul satu persatu karena penasaran melihat manusia, atau mungkin karena merasa terganggu. Namun, aku berharap bukan opsi yang terakhir, karena mereka akan sangat menyebalkan
jika sudah marah karena merasa terganggu. Setelah pasang tenda, kami disuruh berkumpul. Ya, ini adalah bagian yang termenyebalkan dalam sebuah diklat, yaitu pembentukan mental. Saya mau kalian di sini menjadi kuat, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Maka dari itu, kami sudah menyiapkan hal yang menarik buat kalian semua, kata salah satu kakak panitia bernama Lydia. Dengar gak? Bentak Lydia yang mengeplak kepala Uus, yang sontak dibalas dengan tatapan sinis dari Uus. Kenapa? Gak suka? Tanya seorang panitia bernama Bagas. Saya manusia, Kak. Tolong perlakukan dengan manusiawi, kata Uus dengan lantang. Tai ini orang, balas Bagas kesal. Aku tak ingat apa aja yang panitia itu katakan. Yang pasti, aura dari mereka mengundang banyak makhluk halus datang. Hei, sudah, kata Pak Anto melerai. Namun, walaupun sudah gak marah, panitia itu menyuruhku dan 4 orang lainnya memakan sesuatu yang digelar di atas daun pisang. Aku ingat betul, itu adalah nasi yang dicampur dengan sayur yang diaduk menjadi satu, sehingga terlihat seperti muntahan orang. Aku bukan hanya jijik, namun sudah mau muntah saat itu. Dan aku melihat kawan-kawanku pun gak jauh beda. Cepat makan dan habiskan. Kalau sampai gak habis, nanti malam kalian gak bakal dapat makan. Kalau sampai ada yang muntah, muntahannya harus kalian makan bareng-bareng, seru Lydia dengan tatapan dingin. Mendengar itu pun, aku berdoa dalam hati, semoga tak ada di antara kami yang sampai muntah. Namun, sepertinya doaku tak terkabul, karena Laras muntah, dan hal itu membuat Lydia tersenyum puas. Namun, bukan itu yang mengerikan. Yang lebih mengerikan adalah sosok di belakang Laras, yang tengah menatap Lydia dengan tatapan sinis. Sesuai konsekuensi, kami semua makan muntahan itu. Jangan tanya rasanya, karena aku susah untuk mendeskripsikannya. Bahkan lebih mudah mendeskripsikan sosok yang ada di belakang Laras. Aku tahu benar kalau itu sosok batur atau khodam, pendamping untuk menjaga. Sepertinya dia sedang bereaksi atas aura dari badan tuannya. Sebenarnya aku sudah melihat beberapa kali sosoknya, seorang wanita Jawa dengan rambut yang disanggul memakai kebaya merah dan jarit berwarna putih, dengan wajah yang sangat cantik. Namun tatapannya kosong. Itulah yang aku lihat di hari biasa, tapi tidak seperti hari ini. Karena aura tuannya tak lagi merasa nyaman, sosoknya tak lagi terlihat anggun. Sebagian wajahnya koyak, bagai kena parut, dan tatapannya sinis dengan mulut menganga. Sungguh, perubahannya membuatku bergidik ngeri. Setelah selesai makan, kita disuruh masak untuk makan malam. Sungguh, seharian ini kami merasa seperti sedang dikerjai. Tak ada istirahat dan terlalu banyak menggunakan fisik. Setelah masak sekitar jam 4 sore, kita melakukan penyusuran. Entah apa itu fungsinya,
Yang pasti, kita disuruh untuk mengelilingi bukit pada saat itu. Di setiap pos pemberhentian, kami disuruh mengumpulkan ranting kayu atau mengambil daun yang bisa dimakan. Dari situ, aku tahu fungsi menyusuri bukit ini. Penyusuran ini dibagi menjadi 4 pos. Dan di setiap posnya ada sebuah pertanyaan. Entah itu sandi Morse, tali temali, atau yang lainnya. Sejauh ini perjalanan masih aman. Sampai akhirnya kita masuk ke pos 4. Pos 4 sendiri adalah sungai. Dan saat hendak menyusuri tepi sungai, kita berpapasan dengan seorang bapak-bapak yang sedang mencari kayu bakar. Terlihat dari tumpukan kayu yang beliau bawa. Loh, pada mau kemana ini, nak? Tanya bapak tua itu. Mau susur sungai, Pak. Buat diklat adik-adik, jawab Lydia sok ramah. Mending lewat atas saja. Kalau sudah surup-surup seperti ini, bahaya, nak. Seru bapak itu mengingatkan. Iya, Pak, jawab Lydia. Namun, saat bapak itu sudah pergi menjauh, ternyata Lydia tak mengindahkan nasihat bapak itu. Saat itu, hari sudah mulai gelap, dan semburat merah di langit pun sudah mulai memudar. Dan kami pun masih menyusuri sungai. Karena kita bertujuh, maka yang menggenapinya adalah... Dan benar saja, aku masih ingat betul jika jumlah ganjil yang menggenapinya adalah sosok perempuan di samping Andi. Aku yang menganggap hal ini sudah tak beres, segera meminta pada kakak panitia untuk mengikuti anjuran bapak tua tadi. Kak, maaf, mending kita lewat atas saja, seperti kata bapak tua tadi, kataku memberi usul. Kenapa? Kamu percaya kata-kata bapak tua tadi? Kata Bagas dengan sinis. Bukan gitu, Kak. Alah, kata Lydia memotong. Karena kesal, Bagas pun segera menaiki sebuah batu untuk melihat keseluruhan dari kami. Lalu berkata dengan intonasi tinggi. Kalau kalian gak bisa diatur, lebih baik kalian pulang aja. Bikin repot, ucap Bagas. Namun, bukan main rasa takutku saat kulihat yang dinaiki Bagas bukanlah sebuah batu, namun sebuah kepala dari sosok makhluk besar. Makhluk itu menatap tajam dengan tatapan yang mengerikan dari sela kaki Bagas. Bukan itu saja, di saat makhluk itu marah, maka satu persatu sosok lain mulai bermunculan. Gawat. Anjir, ekor. Pekiku yang tak lagi mempedulikan pandangan orang-orang. Aku memang sudah terbiasa melihat makhluk seperti mereka. Namun, untuk melihat dalam jumlah yang sangat banyak begini, baru kali ini. Aku memang pernah dengar dari mbahku, bila yang dominan pasti punya ekor. Dan sialnya, salah satu di antara kita telah menginjak sosok paling dominan tersebut. Kak, pulang aja dan balik ke tenda, kataku setengah berteriak. Bocah, baru saja dibilangin jangan ngerepotin, kata Bagas sembari menghentakkan kakinya kesal. Astaga, duh Gusti, teriakku saat sosok itu mulai berdiri di belakang Bagas. Wajah sosok itu yang tadinya hitam kini menjadi merah menyala, dan taringnya keluar dari sela-sela mulutnya. Namun
karena aura panikku terlalu ketara. Maka tatapan buto itu mengarah kepadaku. Kamu bisa melihat aku? Tanya buto itu dengan suaranya yang kasar. Bilang sama anak ini, aku tak terima kepalaku diinjak-injak. Lanjutnya, sembari menatapku dengan sinis. Sungguh, badanku bukan cuma gemetaran, namun sudah mati rasa. Mau ngomong pun susah, seperti hilang suaraku. Kak, sosok di belakang kakak, gak terima kepalanya diinjak, kataku dengan terbata-bata. Kamu ini ngigau. Sosok apa? Kepala siapa? Kamu gak tahu kalau ini batu, kata Bagas kembali menghentak-hentakan kakinya. Lancang. Pekik buto itu marah bukan main. Kak, awas! Teriakku saat buto itu mencoba masuk ke tubuh Bagas. Dan benar saja, Bagas tiba-tiba meraung saat buto itu mulai masuk ke tubuhnya. Dan sialnya, bukan cuma Bagas, namun semua makhluk bergantian masuk satu demi satu ke tubuh di antara kami. Saat itu, yang tak kesurupan hanya aku, juga Laras, karena dia memiliki batur atau hodam. Hodamnya lah yang memasuki tubuhnya. Aku menyeringkuk dan menutupi telingaku. Aku tak tahu harus berbuat apa, karena waktu itu aku hanyalah seorang anak berusia 15 tahun yang terjebak di antara orang-orang yang sedang kesurupan. Namun, tak lama setelah kejadian itu, terdengar suara yang membuatku dapat meraup sadar. Dewi, panggil guru pembina sembari mengguncang-guncangkan badanku. Pak, kataku sembari menahan isak tangis. Suasana sungai masih sangat ramai. Di dalam air, di tepian, dan di pohon, semua makhluk seakan berdatangan dengan raut wajah yang sangat marah karena tuannya diusik. Guru pembinaku pun dengan sigap membacakan doa-doa sembari memegang teman-temanku satu persatu. Namun, tak semudah itu. Ketika yang satu keluar, maka makhluk yang lainnya masuk. Begitulah seterusnya. Dewi, cuma kamu yang gak kesurupan, bisa bantu bapak? Tanya Pak Anto. Bantu apa, Pak? Tanyaku dengan tangisan yang gagal kutahan. Kamu lihat di situ ada jembatan kan? Kamu seberangi itu. Di sana ada jalan setapak dan ikuti terus. Karena di ujung sana ada pemukiman warga. Kita bisa minta bantuan ke mereka. Karena kalau nggak ada bantuan, takutnya sampai malam kita akan di sini terus. Perintah guru pembinaku. Sejujurnya, aku ingin menolak dan merasa enggan harus melewati jembatan itu sendirian. Namun, melihat kondisi kawan-kawanku seperti ini, membuatku tak punya pilihan lain. Dan dengan berat hati, aku pun mengangguk. Aku segera berlari menuju jembatan yang ditunjukkan oleh guruku. Namun, sebagian dari makhluk-makhluk itu mengejarku. Mereka penasaran, dan sialnya mereka juga menyadari kalau aku bisa melihat mereka.